Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria Nurisa Fahman dari kelas HKI 5F dengan NIM 12102193212. Saya di sini akan sedikit membahas tentang kaidah sosial dalam bermedia sosial. Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan. Karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri, pencitraan diri, dan ajang curhat bahkan keluh kesah. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun mereka berada dan kapanpun. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita peroleh, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Baik, saya di sini akan membahas tentang kaidah sosial dalam bermedia sosial. Kaidah sosial meliputi kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Yang pertama, kaidah kesopanan atau tindakan etika kesopanan yang harus diterapkan dalam bermedia sosial. Seperti contoh, sopan dalam berbahasa atau berkomunikasi, menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial, memposting postingan yang baik dan sopan, berkomentar sopan terhadap postingan orang, dan jika ingin mengambil gambar dari orang harus izin terlebih dahulu. Dan sanksi yang akan kita peroleh jika kita tidak berlaku sopan dalam bermedia sosial yaitu kita akan dibenci, dibully, dikucilkan oleh follower-follower kita atau warganet dan lain-lain. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan, yang dimana kaidah yang berasal dari hati nurani masing-masing orang. Kaidah kesusilaan dalam bermedia sosial seperti contoh, tidak memposting yang menyinggung orang lain, sopan dalam berkomunikasi, mengapresiasi karya seseorang yang berada di medsos dengan berkomentar, memberi pujian atau dan lain-lain sebagainya, menghindari penyebaran video negatif, menghindari penyebaran video hoax, dan lain-lain. Sanksi yang diperoleh ketika kita berlaku menyeleweng seperti contoh, kita berkomentar di karya orang lain dan kita berkomentar jelek atau menjatuhkan tanpa rasa bersalah. Lama-kelamaan kita menyadari bahwa kita salah, ada penyesalan dalam diri kita, dan pastinya kita juga akan dicemooh orang. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Kaidah yang bersumber dari keyakinan atau agama yang dianut. Kaidah kepercayaan dalam bermedia sosial seperti halnya tidak melulu percaya postingan orang atau video-video atau foto-foto hoax. Tidak turut serta menyebarkan berita hoax, memposting sesuatu yang bermanfaat bagi kebaikan, tidak berkomentar rasis terhadap postingan orang lain, dan menciptakan sikap toleransi terhadap sesama dalam bermedia sosial. Sanksi yang akan kita peroleh jika kita tidak berbuat senonoh. Jika kita berbuat tidak senonoh seperti contoh, kita menghina-hina ajaran agama yang ada di media sosial, kita akan mendapat cacian balik dari orang yang kita hina tersebut, dan pastinya kita juga akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Yang nomor 4, kaidah hukum. Dalam bermedia sosial adalah norma-norma yang harus kita taati dalam bermedsos agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik, diterbitkan UU tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008. UU ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Maka kita harus berhati-hati dalam bermedsos atau mempergunakan sebaik-baiknya. Contohnya, tidak mencemarkan nama baik seseorang, tidak berjudi dalam media sosial, tidak menyebarkan hoax,
tidak memposting video maupun gambar yang bersangkutan dengan seksual, tidak membuli orang lain, dan lain-lain. Sanksi yang akan kita peroleh jika kita berbuat tidak senonoh, seperti contoh kita mencemarkan nama baik orang lain dalam media sosial, maka kita dikenakan sanksi, denda, dan bisa juga sampai ke penjara. Seperti itu. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya dulu pernah mengikuti salah satu forum di media sosial, yaitu di Facebook, jual beli ikan. Di situ ada salah satu anggota yang berkomentar tidak senonoh terhadap postingan orang lain, itu menjatuhkan, menjelek-jelekan. Dan pada saat itu, setelah itu banyak orang anggota grup yang mencemooh dia yang berkomentar tidak baik tersebut, mencemooh, membuli, dan pada akhirnya dari penanggung jawab forum itu mengeluarkan seorang yang membuli tersebut, orang yang berkomentar tidak baik tersebut dari forum. Seperti itu. Dan semua warganet dan netizen, mari kita berhati-hati dalam bermedsos, berlaku sopan dan jangan menyalahgunakan media sosial, karena jika kita tidak menyalahgunakan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Contohnya mengetahui informasi yang belum pernah kita tahu, memperluas pertemanan, juga bisa digunakan untuk berpromosi dagangan kita, mudah mengetahui informasi-informasi tentang pendidikan atau yang lainnya, berkomunikasi lebih mudah, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Sekian kurang lebih penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.